Hai, gue Gema, dan ini cara gue meninggal. Assalamualaikum. Film Indonesia itu kalau nggak horor santet ya drama perselingkuhan. Tapi tenang, Christo Immanuel datang bawa kabar duka. Kabar gembira maksudnya. Karena akhirnya ada komedi segar yang bikin lo ketawa, mikir, terus sadar. Ternyata hidup lo nggak seburuk hidup Gema. Atau malah lebih parah. Bayangin, film debut tapi rasanya kayak udah bertahun-tahun bikin film. Film tinggal meninggal jadi bukti kalau Christo Immanuel nggak cuma jago bikin orang ngakak di atas panggung, tapi juga bisa ngeracik komedi satir di layar lebar dengan presisi. Konsepnya liar, ada death theme, ada breaking the fourth wall, ada awkward comedy, sampai momen bittersweet yang nyentuh hati. Semua diramu dengan flow yang mulus, nggak ada yang maksa atau malah jadi nanggung. Ini rumah produksi Imaginary sekali lagi berani keluar dari pakem dan hasilnya salah satu komedi Indonesia paling segar dalam satu dekade terakhir. Dari awal sampai akhir ceritanya kayak ngajak lo pada masuk ke kepalanya si Gema. Tokoh utama yang absurd tapi relatable banget. Bukan sekedar bikin ketawa, tapi juga bikin lo mikir tentang rasa kesepian kayak mana, rasa pengen diakui, dan cara manusia coping dengan kekurangan dirinya. Dan endingnya ngena banget. Unpredictable tapi pas. Bikin lo keluar bioskop sambil senyum sendiri. Gema itu bukan cuma karakter, tapi representasi orang-orang yang pernah atau sering ngerasa nggak nyambung sama lingkungan sekitarnya. Ada yang minder di tongkrongan, pura-pura suka topik tertentu biar bisa diterima, atau cuma diem nonton orang lain ngobrol karena nggak tahu mau nyelip di mana. Aku pribadi ngerasa relate, dan banyak penonton juga ngerasa kayak, Christo, thank you banget. Thank you. Ini adalah curahan hati semua orang, dan aku termasuk orang yang seperti itu, yang pernah merasa kosong di tengah keramaian. Tapi ya nggak dengan cara nipu orang juga sih, biar orang lain simpati atau empati ke kita. Apalagi bilang mama aku meninggal kecelakaan pesawat. Iya, amit amin, mama aku masih hidup, boy. Jujur, ini terlalu relate. Ting Ning bilang dengan cara yang paling tulus, it's okay to be yourself. Omara Esteglal sebagai Gema benar-benar ngidupin karakter ini dengan otentik. Gesternya, tatapannya, bahkan cara ngomong yang komat kamit bikin lo yakin kalau dia beneran orang yang lo kenal di dunia nyata. Atau mungkin representasi diri lo sendiri. Chemistry-nya dengan geng kantor Bro Cokro juga solid. Geng ini yang diisi sama aktor-aktor dengan peran-peran yang juga luar biasa. Pak Cokro yang so asik, Keren si Miss Empati Tinggi, Adriana yang si paling kopi dan thrifting, Ilham si Yatim pecinta fidget spinner, Naya selebgram followers beli, dan Danu si paling luar negeri. Intinya semua karakter punya momen bersinar masing-masing dan chemistry yang solid. Asli, ini film pintar sih. Gak maksa penonton buat kasihan sama si Gema. Justru lo akan dibawa ngelihat dia apa adanya. Yang kadang konyol, kadang ngeselin, tapi itu manusiawi. Dan itu juga yang bikin dia berkesan. Oh iya, sampai kelupaan. Tadi aku nggak sempat mention Nirina Zubir. Nirina Zubir pun oke di sini. Kau bayangin coba, mama kau rasa kakak kau. Aduh, nggak ngerti lagi. Orang-orang di balik produksi film ini, khususnya untuk sutradaranya, ya Christo. Dan di sini mereka benar-benar nekat main di ranah dark comedy yang tanpa takut bikin penonton nggak nyaman. Bedanya, ketidaknyamanan itu justru enak, coy. Karena di balik jokes mereka ada realita yang nyentil banget. Nggak ada punchline yang jatuh sia-sia. Timingnya rapat, deliverynya pas, dan semua karakter punya kontribusi komedinya masing-masing. Bahkan konsep breaking the fourth wall itu di sini nggak cuma gimmick. Christo pakai itu buat bikin kita lebih dekat sama karakter Gema, ngerti isi kepalanya, dan sekaligus mempersilahkan ide-ide gila tampil tanpa ada batas. Rasanya kayak nonton stand up film diary seseorang yang dibuka di depan lo semua, dan semua campur jadi satu. Oh my goodness, ini aku nggak tahu ya. Review ini kayaknya bakal memuji terus, tapi memang faktanya film ini bagus.
Di tengah euforia film lokal yang kebanyakan horor, santet, drama perselingkuhan, anjing lah. Ting Ning, Tinggal Meninggal muncul sebagai penyegar. Imaginary lagi-lagi nunjukin kalau mereka nggak takut eksplorasi ide aneh, tapi tetap grounded. Dari metafora ngengat di perut lah, alih-alih kupu-kupu ya, sampai pemilihan lagu, soundtrack, semua terasa niat dan nyambung ke ceritanya. Penggunaan metafora ini cerdas. Yes, kalian nggak bisa bilang ini nggak nyambung. Metafora moth in my tummy ini salah satu detail paling cerdas, dimana kalau biasanya butterfly in my tummy dipakai buat gambarin jatuh cinta, di sini ngangat jadi simbol rasa bahagia karena akhirnya ada yang nganggap keberadaan lo itu penting di antara mereka semua. Simple, tapi deep coy. Metafora ini nyambung ke tema besar filmnya, pengakuan, perhatian, rasa dihargai, hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi buat orang kayak Gemma itu segalanya, Wak. Gemma. Secara teknis, film ini kelihatan banget kalau Christo dan timnya emang nggak mau setengah-setengah. Variasi shotnya kreatif, editingnya playful, transisinya mulus, bikin penonton betah ngikutin sampai akhir filmnya. Dari tadi kita itu muji terus si Christo-nya, dan sepatutnya kita juga harus apresiasi setinggi mungkin untuk DOP-nya, yang sukses bikin visual yang bisa ngedukung humor sekaligus drama film ini. Bahkan di adegan-adegan absurd, framing dan timing kameranya bikin komedinya makin ngena. Soundtracknya juga punya peran penting. Selain jadi mood booster, musik di sini tuh jadi jembatan emosional yang halus pisan antara momen kocak dan momen melankolisnya. Kalian bisa ketawa di satu scene, lalu langsung dia merenung di scene berikutnya, dan semuanya terasa natural. Oh my goodness. Yang bikin Tinggal Meninggal lebih dari sekedar tontonan lucu adalah pesan yang nyelip di tiap lapisan ceritanya. Di balik punchline-nya yang bikin ngakak dan momen absurd yang sengaja dibikin awkward, ada ajakan buat ngelihat orang lebih dari sekedar permukaannya doang. Lo nggak pernah tahu apa yang lagi mereka bawa di kepalanya, seberapa berat beban yang mereka tahan sambil berpura-pura I'm okay coy. Film ini ngajarin kalau nggak ada yang salah dengan ngomong minta maaf, atau ngakuin kalau lo punya kelemahan, atau bahkan nangis di depan orang yang kita percaya. Kadang emang langkah kecil itu dibikin bisa pelan-pelan berdamai sama diri sendiri, dan efeknya ke bawah banget keluar layar. Jujur, aku ngelihat sendiri ekspresi mereka yang pulang dari bioskop punya perspektif baru, lebih pengen ngerti, lebih pengen sadar, lebih menghargai orang-orang di sekitarnya. Itu udah jadi bukti kalau Ting Ning, film Tinggal Meninggal bukan cuma berhasil bikin ketawa semua orang, tapi juga nyentuh sisi terdalam dari penontonnya itu. Tinggal Meninggal adalah debut sutradara yang jarang banget terjadi di perfilman kita. Segar, berani, dan punya suaranya sendiri. Christo Immanuel ngasih kita komedi getir yang nggak cuma bikin bisa ketawa, tapi juga bikin mikir dan merasa. Imaginary, kalian sukses sekali lagi bikin karya yang otentik dan beda dari pasaran. Buat lo yang nyari tontonan fresh di bioskop, jangan sampai kelewatan film yang satu ini. Tonton sekali kayaknya nggak cukup deh, 2 kali, 3 kali kayaknya. Oke, silakan like video ini kalau kalian suka. Silakan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang aku sampaikan. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu apa sih pendapat kalian, penilaian kalian mengenai film Tinggal Meninggal. Dan subscribe channel Kawan Review, ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel review film ini biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, tetap positif, dan jangan lupa, bahagia.